Definisi sosiologis tentang agama. Pertama, kita melihat kesulitan mendefinisikan agama. Agama seringkali didefinisikan sebagai kepercayaan terhadap wujud tertinggi. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kepercayaan terhadap dukun, terhadap sihir, dapat dikategorikan sebagai agama atau tidak? Kebanyakan orang berpendapat bahwa kepercayaan terhadap sihir, dukun, bukanlah agama, melainkan tahyul. Tetapi persoalannya adalah bahwa di dalam praktik dukun, ada juga kepercayaan-kepercayaan, ya, seperti kepercayaan yang terdapat dalam agama. Oleh sebab itu, apa yang dianggap sebagai tahyul, mestinya dikategorikan sebagai agama juga. Dari contoh itu, kita bisa lihat kenyataan bahwa mendefinisikan sesuatu sebagai agama tidak terlalu mudah. Ya. Kita sulit membatasi fenomena-fenomena tertentu sebagai agama, ya, sedangkan fenomena-fenomena lainnya bukan agama. Ya. Kesulitan itu semakin terasa, ya, ketika orang memasukkan fenomena-fenomena lain yang secara tradisional tidak disebut atau tidak dianggap sebagai agama, ya, seperti musik, bola kaki, senam, dan lain-lain, dikategorikan atau didefinisikan sebagai agama, ya, semata-mata karena fenomena-fenomena seperti itu memiliki fungsi yang kurang lebih sama seperti agama. Di setengah kesulitan itu muncul satu skeptisme untuk mendefinisikan agama. Karena setiap definisi pasti mengandung ketidakpastian di dalam dirinya. Namun di pihak lain, tanpa definisi, kita juga sulit membuat studi tentang agama. Karena kita tidak tahu apakah yang kita sedang teliti itu, yang kita pelajari itu adalah agama atau bukan, atau satu fenomena yang tidak termasuk dalam kategori agama. Oleh sebab itu, sekalipun ada banyak kekurangan dan keterbatasan, bagaimanapun definisi tentang agama harus dibuat supaya kita mempunyai landasan dalam melakukan studi tentang agama. Di dalam mendefinisikan agama, orang mesti ingat kegunaan definisi tersebut untuk suatu investigasi atau untuk satu penelitian tentang agama. Berdasarkan pertimbangan tersebut, para ilmuwan sosial mendefinisikan agama berdasarkan substansinya. Lazim disebut definisi substantif. Kemudian, mereka juga mendefinisikan agama berdasarkan fungsinya, definisi fungsional, dan berdasarkan deskripsi ciri-ciri yang sama yang ditemukan dalam kebanyakan agama, disebut definisi deskriptif. Kita lihat yang pertama itu definisi substantif. Definisi substantif berusaha menjawab pertanyaan apa itu agama. Definisi tersebut menetapkan batas-batas, ya, sebuah fenomena yang menyebabkan dia disebut agama, ya, sedangkan fenomena-fenomena lainnya, ya, bukan agama berdasarkan isi atau muatannya. Dan definisi yang paling awal atau definisi substantif yang paling awal tentang agama berasal dari E.B. Taylor. Menurut dia, agama adalah kepercayaan terhadap wujud tertinggi atau terhadap wujud-wujud spiritual. Definisi itu dikritik karena terlalu intelektualistis dan kurang memberi tempat pada perasaan, emosi yang juga cukup penting di dalam agama. Ada juga yang bilang bahwa definisi itu terlalu menekankan sistem kepercayaan. Padahal
agama itu lebih banyak berurusan dengan ritus-ritus atau upacara-upacara keagamaan. Sementara itu, Durkheim sendiri mengartikan agama sebagai sistem terpadu dari kepercayaan dan ibadat yang mempersatukan semua orang yang menganut kepercayaan itu ke dalam sebuah komunitas moral yang disebut gereja. Jadi, ada dua unsur di situ. Ada sistem kepercayaan dan ibadat. Kelihatan definisi Durkheim tentang agama itu dipengaruhi oleh Robertson Smith yang mengamati bahwa di dalam agama, ritus-ritus mendahului kepercayaan-kepercayaan. Menurut dia, ritus-ritus ada lebih dahulu atau lebih dulu ada daripada kepercayaan. Tetapi apa yang penting dalam definisi Durkheim tentang agama ialah bahwa dia memasukkan dua unsur yang penting di dalam agama, yakni unsur kepercayaan dan unsur ibadat. Definisi substantif lainnya yang paling sering dikutip berasal dari Melford Spiro. Dia mengartikan agama sebagai suatu institusi yang terdiri dari interaksi-interaksi yang terpolakan secara kultural dengan mengandaikan atau dengan pengandaian akan keberadaan yang suprahuman. Kekuatan suprahuman itu adalah kekuatan supernatural dalam definisi Taylor atau Durkheim. Jadi kekuatan supernatural yang bisa membantu manusia, tetapi di pihak lain juga bisa mendatangkan bahaya atau mengancam kehidupan manusia. Hal itu sangat tergantung kepada perilaku manusia. Keuntungan dari definisi substantif adalah definisi itu bersifat spesifik dan eksplisit tentang isi agama. Dengan menggunakan definisi itu, orang langsung bisa membedakan apa yang termasuk agama dan apa yang tidak termasuk agama. Tetapi definisi itu menjadi persoalan karena secara historis dan kultural dia terikat pada apa yang dianggap sebagai agama oleh konteks tertentu, oleh konteks barat misalnya, dan seringkali dikaitkan dengan praktek keagamaan tertentu dalam konteks tersebut. Sedangkan kepercayaan-kepercayaan asli tidak dianggap sebagai agama. Orang misalnya menghubungkan agama dengan ibadat pada hari Minggu, sholat pada hari Jumat. Sedangkan kepercayaan-kepercayaan yang tidak mempunyai praktek-praktek seperti itu tidak dianggap agama, sebagaimana halnya dalam agama-agama asli. Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, maka tidaklah cukup bagi kita untuk mendefinisikan agama secara substantif, melainkan juga kita berikan definisi lain dari segi fungsi, yakni definisi fungsional. Oke, jadi yang kedua sekarang definisi fungsional. Definisi fungsional tentang agama menekankan fungsi agama atau apa yang dibuat oleh agama untuk seorang individu atau untuk masyarakat. Definisi Durkheim tentang agama mengandung elemen fungsional karena di dalamnya dinyatakan bahwa agama mengandung kepercayaan dan peribadatan. Jadi ada unsur kepercayaan dan peribadatan yang berfungsi untuk mempersatukan semua orang ke dalam satu komunitas yang disebut gereja. Jadi fungsi agama adalah mempersatukan semua orang ke dalam satu komunitas yang disebut gereja. Pada umumnya, definisi fungsional bersifat inklusif, karena dia memasukkan semua fenomena yang mempunyai kesamaan dengan fungsi agama. Oleh sebab itu, semua yang berfungsi untuk mempersatukan semua orang, seperti mula kaki, komunisme, nasionalisme, dan lain-lain dianggap sebagai agama. Dan tentu saja ini juga sangat luas, terlalu luas.
Salah satu definisi fungsional tentang agama juga berasal dari Yinger. Dia mengartikan agama sebagai sistem kepercayaan dan peribadatan, sama seperti definisi Durkheim, yang berfungsi untuk mengatasi persoalan-persoalan dalam hidup. Jadi menurut beliau, fungsi dari agama adalah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidup. Kalau Anda sakit, agama memberikan kekuatan dengan memberikan makna dari sakit itu. Atau demikian pun kalau keluarga Anda mengalami kematian atau meninggal, agama memberikan makna bahwa kematian itu hanyalah suatu peralihan, bukan satu pengalaman yang absurd. Tetapi kesulitan dari definisi ini adalah terlalu luas. Rasanya aneh ya, kalau komunis yang dianggap sebagai anti agama dapat dikategorikan sebagai agama ya, semata-mata karena memiliki fungsi yang sama, yakni mempersatukan anggota-anggotanya ke dalam satu kesatuan. Demikian juga musik atau olahraga yang mempunyai fungsi yang sama mempersatukan orang-orang, tapi tidak mudah untuk dikategorikan sebagai agama. Definisi fungsional lainnya tentang agama berasal dari Clifford Geertz. Ya. Dia mengartikan agama sebagai satu sistem simbol yang fungsinya bisa bermacam-macam. Jadi tetap diawali dengan definisi substantif, ya, suatu sistem simbol yang memiliki bermacam-macam fungsi. Menurut Geertz, ya, agama adalah satu sistem simbol yang berfungsi untuk menenteramkan suasana hati. Itu fungsi pertama, menenteramkan suasana hati. Kemudian kedua, memberikan motivasi yang kuat. Agama memberikan motivasi kepada pemeluk-pemeluknya, motivasi yang kuat dan tahan lama, ya, dengan menetapkan konsep-konsep atau merumuskan kepercayaan-kepercayaan tentang eksistensi umum, ya, tentang manusia, tentang masyarakat, dan menurut Geertz, ya, membungkus konsep-konsep atau kepercayaan-kepercayaan itu seolah-olah sebagai sesuatu yang real, ya, atau merupakan fakta, sehingga suasana batin atau motivasi yang tercipta pun menjadi real. Jadi itu menurut Geertz, ya, satu sistem simbol yang berfungsi untuk menenteramkan suasana, ya, dan memberikan motivasi yang kuat dan tahan lama. Dengan apa? Dengan menetapkan, intinya itu adalah menetapkan doktrin-doktrin. Ya. Dan doktrin-doktrin itu dibungkus dengan kepercayaan-kepercayaan yang seolah-olah, menurut Geertz itu seolah-olah real. Ya. Real. Dan karena itu hasil yang ditimbulkan juga adalah real. Itu menurut dia. Ya. Konsep atau kepercayaan yang dijelaskan oleh agama diupayakan sereal mungkin, walaupun secara empiris sulit dibuktikan. Oke, misalnya kisah-kisah dalam kitab suci tentang Adam dan Hawa, Menara Babel, 10 perintah, penyeberangan Laut Merah, dan lain-lain dianggap sebagai real. Ya. Kisah-kisah itu dianggap cukup real, sehingga ajaran yang didasarkan pada kisah-kisah itu menjadi real juga. Misalnya karena 10 perintah Allah adalah real, maka akibat yang ditimbulkan oleh hukum itu juga real. Ya. Ada ketakutan kalau Anda melawan perintah-perintah yang tertulis dalam 10 perintah Allah itu. Atau Anda mendapat hukuman, ya, karena melanggar perintah-perintah Allah itu. Ya, definisi fungsional biasanya lebih luas daripada definisi substantif. Definisi substantif dan fungsional akan mendefinisikan Protestantisme, Katolisisme, Islamisme, Yudaisme sebagai agama. Tetapi definisi fungsional yang sangat luas akan mengartikan permainan golf, nasionalisme, musik rock, perjudian, dan lain-lain sebagai agama ditinjau dari segi fungsinya karena memiliki fungsi yang hampir sama dengan fungsi agama. Keuntungannya adalah definisi ini cukup luas dan berguna untuk penelitian agama lintas budaya, tetapi kesulitannya
definisi itu terlalu luas, sehingga kita sulit menentukan mana agama dan mana tidak. Orang sulit menentukan atau menerima fenomena-fenomena yang disebutkan tadi sebagai agama. Ya. Seperti nasionalisme. Ya. Orang sulit menerima fenomena itu sebagai agama. Oke, itu definisi fungsional. Definisi terakhir itu definisi substantif. Ya. Definisi deskriptif berusaha menggambarkan atau describe agama berdasarkan fenomena-fenomena yang bisa diamati tentang agama. Ya. Salah satu dari definisi itu berasal dari Elizabeth Nottingham. Ya. Dia mengartikan agama ya, sebagai berikut. Dia bilang agama berkaitan dengan usaha-usaha untuk mencari makna keberadaan manusia. Jadi agama itu berkaitan dengan upaya-upaya untuk menemukan makna di dalam hidup. Ya. Kedua, dia bilang agama, ya, atau deskripsi yang kedua tentang agama ialah agama telah menimbulkan khayalan yang paling luas yang digunakan untuk membenarkan kejahatan, ya, termasuk pembunuhan-pembunuhan yang didasarkan pada ajaran agama. Jadi, ada tindakan-tindakan kejam yang didasarkan pada ajaran agama. Ya. Itu khayalan yang luas menurut bahasa Elizabeth Nottingham. Ya. Kemudian agama juga bisa menimbulkan kebahagiaan batin, ya. Tetapi pada waktu yang sama bisa menciptakan ketakutan yang luar biasa. Ya. Orang bisa bernyanyi senang-senang, ya, sebagai bagian dari ritual keagamaan, tapi kadang-kadang juga menderita, ya, karena misalnya dia tidak memenuhi tuntutan-tuntutan keagamaan. Deskripsi lain, agama tidak cuma memperhatikan hidup sesudah kematian, tetapi juga melibatkan diri dalam masalah-masalah sosial sehari-hari. Ya. Kita lihat di banyak agama, ya, ada banyak usaha untuk meningkatkan kemajuan di bidang ekonomi. Ya. Di dalam agama Katolik ada komisi-komisi yang menangani pengembangan ekonomi. Ya. Dan kita tahu, ya, tanpa campur tangan agama Katolik, tanpa keterlibatan para misionaris-misionaris, kita tidak mungkin mencapai tingkat kemajuan seperti sekarang ini. Ya. Terutama karena kita itu sangat jauh dari Jakarta, sangat jauh atau kurang diperhatikan oleh Jakarta pada masa lalu. Ya. Hal yang lain, deskripsi yang lain, ibadat-ibadat di dalam agama itu mempersatukan anggota-anggotanya. Ya. Ada ibadat yang dirayakan secara meriah, ya. Ada ibadat yang dirayakan secara sederhana. Ya. Ya. Jadi itu beberapa deskripsi tentang agama. Just describe, melukiskan, menggambarkan apa yang terjadi dalam agama. Ya. Masih ada definisi atau deskripsi lain. Ya. Misalnya, agama telah membantu manusia dalam melakukan tugas sehari-hari. Ya. Karena agama memberikan makna-makna, motivasi-motivasi supaya orang bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dengan baik. Setiap pagi orang pergi misa ke gereja sebelum pergi ke tempat kerja, atau sholat dulu sebelum kerja. Ya. Tetapi pengamatan lain juga, deskripsi lain, agama juga bisa memecah belah masyarakat. Khususnya kalau di dalam masyarakat itu terdapat agama yang berbeda-beda. Ya. Jadi agama tidak lagi mempersatukan semua orang ke dalam satu kesatuan, tetapi malah memecah belah orang-orang karena di dalamnya ada agama yang berbeda-beda. Ya. Itu definisi dari Elizabeth Nottingham. Ya.